Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mukidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Memulai khutbah siang hari ini, izinkan khatib mengingatkan bagian terpenting dari khutbah ini yang berupa pesan takwa. Pesan takwa pada intinya kita diminta untuk mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau menjauhi semua yang dilarangnya dengan sesadar-sadarnya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan pesan takwa ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita penuh berkah, penuh manfaat, penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kebudayaan kita pasrah itu identik dengan sesuatu yang negatif. Pasrah seringkali kita kaitkan dengan ketidakmampuan kita melaksanakan upaya, melaksanakan usaha yang maksimal untuk mencapai hal-hal yang menjadi tujuan kita, menjadi target kita. Sayangnya pasrah ini kemudian dipadankan dengan kata tawakal. Sementara kata tawakal dalam Islam itu konotasinya positif. Ini ada dua hal yang kontradiktif. Pasrah itu konotasinya negatif, yang kemudian dipadankan dengan tawakal yang konotasinya positif. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari mana kita tahu bahwa tawakal itu konotasinya positif? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut bahwa tawakal itu penting dan orang yang tawakal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 159, Allah dengan tegas menyebutkan innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, di sini kita penting memahami ada gap antara konsep pasrah dalam bahasa Indonesia dengan konsep tawakal dalam agama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal, itu maknanya tawakal ini menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan tawakal. Penjelasan soal tawakal yang paling mudah kita tangkap adalah dari hadis yang nanti termaktub dalam Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat yang pergi ke masjid dengan membawa unta, lalu untanya dibiarkan begitu saja tanpa diikat,
Rasul memanggil sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kamu lakukan itu? Sahabat ini menjawab, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kemudian dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini? Kata Rasulullah SAW, ikilha wa tawakkal. Ikat ontamu baru bertawakal. Hadis ini kemudian disahihkan oleh para ulama untuk merumuskan konsep tawakal. Para ulama menjelaskan bahwa tawakal itu tidak bisa kemudian berhenti memasrahkan segala sesuatu yang menjadi urusan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai dengan upaya. Maka nanti para ulama mendefinisikan tawakal itu sebagai i'timad ala Allah ma'al ahdi bil asbab, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap mengambil asbab, penyebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, penyebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rizki bagi kita, penyebab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan kita. Dan nanti lanjutannya pada badlil juhdi wassa'i, setelah kita melakukan upaya-upaya yang serius dan usaha yang sungguh. Maka dari definisi ini kita menjadi paham bahwa tawakal itu harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh, lalu kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karenanya nanti dalam beberapa penjelasan para ulama menyampaikan soal usaha, soal ikhtiar itu memang tugas kita, tapi soal hasil itu bukan tugas kita. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita ingin targetkan, upayakan dengan maksimal, upayakan dengan sungguh-sungguh, lalu kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita mengenal ada istilah ikhtiar bumi dan ada istilah ikhtiar langit. Ikhtiar bumi berarti kita berusaha semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa, apapun yang memang secara normal yang menjadi sunnatullahnya, hal-hal itu bisa memudahkan kita meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan, apa yang kita rencanakan. Tapi jangan dilupakan ikhtiar langit harus kita lakukan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan amal-amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan amal-amal saleh yang jelas-jelas nanti ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayatnya, yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengamalkannya agar apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, target kita, rencana kita tercapai. Ini yang penting yang kita perlu pahami bersama. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Orang-orang yang tawakal itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya, yang akan memenuhi kebutuhannya, yang akan mencapaikan terhadap apa yang dicita-citakan, yang direncanakan, yang ditarget. Maka pemahaman kita soal tawakal ini penting agar kita memahami
memahami hasil dari usaha-usaha kita itu bukan milik kita, itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti dalam beberapa penjelasan, dampak dari hasil itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang setelah mengusahakan berbagai upaya, mengupayakan beberapa usaha untuk meraih yang dicita-citakan, yang meraih apa yang ditargetkan, berhasil dia. Tapi hasilnya, dampaknya justru di berujung menjadi sesuatu yang tidak baik. Orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan, tercapai jabatan dengan berbagai cara, tapi dampaknya tidak semuanya baik. Ada yang berujung su'ul khatimah, ada yang berujung husnul khatimah. Husnul khatimah pengertiannya ya selesai, dampaknya juga positif, manfaatnya juga banyak, tetapi ada yang su'ul khatimah. Setelah selesai menjabat, bukan tenang, dia masih dikejar-kejar oleh tanggung jawab yang dari apa yang sudah menjadi kebijakannya selama dia menjabat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari nasihat pada khutbah Jumat ini terkait dengan tawakal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang termaktub dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasul mengingatkan kepada kita semua soal tawakal. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian mau bertawakal seperti tawakal yang buruk. Bagaimana sifat buruk kata Rasulullah SAW? Tahdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi-pagi pergi dari rumah dalam keadaan perut kosong, sore hari kembali ke rumah sudah diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikenyangkan perutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang melata di muka bumi termasuk kita dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha semampu kita di zaman yang sulit ini, berusaha, karena dalam usaha itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya kita bertawakal. Fattabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khairu ibadihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munkidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.